Oke semuanya, hari ini kita lanjut tentang mengenal operasi dasar komputer. Ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Ya, kita bahas dulu tentang pengenalan komputer. Apa itu komputer ya? Komputer, komputer adalah suatu peralatan elektronik yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Apa ciri-cirinya? Pertama, dapat menerima data atau instruksi atau dikenal dengan input. Yang kedua, memiliki unit memori kerja atau working strongs. Kemudian menampung instruksi-instruksi yang akan diproses. Yang ketiga, dapat memproses data secara aritmatika dan logika atau proses maksudnya ya. Yang keempat, dapat menghasilkan sesuatu dari data yang sudah diproses atau output. Yang kelima, dapat menyimpan hasil proses atau permanen structs dalam hasil penyimpanan dapat digunakan kembali. Ya, maksudnya hasil penyimpanan tadi dapat kita gunakan kembali suatu saat, kita simpan aja dia. Dan kemudian kalau kita menggunakannya, kita butuh, kita buka kembali. Kemudian diagram diagram komputer elektronik modern dapat kamu lihat pada gambar berikut ini dia. Nah, ini sekarang sudah bentuk diagramnya. Kemudian alat input itu apa saja? Ini alat inputnya. Alat input itu apa saja ini? Keyboard, mouse, scanner, kamera, dan kemudian working store apa saja alat penyimpanannya ini ya. Untuk penyimpanan itu atau dikenal dengan memori. Kemudian ada yang namanya kan RAM, CD-RAM, DDR-RAM, kemudian RAM bus, kemudian ada perangkat output, input dan output ya berupa modem, ISDN, dan ini dia contoh semuanya. Itu adalah input dan output di sini nih. Ini gabungan kemudian. Kemudian ada yang khusus untuk output hasil. Output ini ada berupa monitor dan printer ya. Monitor nanti kita bahas tuh monitor itu gimana, printer itu gimana. Kemudian berikutnya ada yang namanya permanent strong, artinya tempat penyimpanan yang permanen ya. Contohnya tempat penyimpanan permanen itu artinya dia tidak bisa diangkat kemana-mana, dia memang hanya terdapat di komputer saja, yaitu berupa hard disk, kemudian CD-ROM dan lain-lain. Ini penyimpanan permanen ya, atau tempat penyimpanan hasil proses namanya. Nah, kemudian sebuah komputer modern sekurang-kurangnya memiliki dua buah piranti peralatan input, yaitu keyboard dan mouse. Nah, setidaknya dia sudah memiliki dua ya maksudnya ya. Nah, inilah namanya monitor. Komputer Komputer yang lebih canggih dilengkapi dengan joystick, scanner, kamera digital, digital disk, dan piranti lain. Nah, piranti tambahan ini disebut dengan peripheral. Peripheral, nah, gitulah bahasa Inggrisnya belepotan ya. Nah, kemudian yang mana namanya monitor? Ini namanya monitor. Ini monitor. Kemudian keyboard, ini namanya keyboard. Nah, mungkin antum sudah punya komputer kan tahu keyboardnya apa. Nah, ini namanya apa? Yang ini mouse. Ini mouse. Mouse itu dalam bahasa Inggris itu tikus. Mouse. Dan ini CPU. CPU ini adalah otak dari semua komputer. Otak komputer ada di dalamnya ya. Ini mesin-mesinnya di sini semuanya. Diproses di sini semuanya. Nanti di outputkan di sini hasilnya. Nanti kelihatan di sini bisa kita lihat seperti yang kita lihat sekarang nih nonton di internet itu outputnya, tapi prosesnya melalui sini juga langsung ke sini ya. Kemudian ada contoh piranti input. Nah, apa contoh piranti input ini? Semuanya piranti input ini. Nih, semuanya gambarnya, bentuknya apa, mouse-nya, ini ada joystick, ini ada mesin scanner ya. Nah, fungsinya juga sudah ada nih, digunakan untuk memasukkan data berupa angka dan sebagainya. Dan ini digunakan untuk mengendalikan kursor pada sistem operasi. Dan fungsinya sebagai pengatur gerakan joystick banyak digunakan pada permainan komputer. Ini biasanya game atau apa ya, dan seterusnya. Kemudian piranti output sekurang-kurangnya terdiri atas sebuah layar monitor atau screen. Kamu dapat melihat hasil prosesan informasi di layar monitor. Beberapa contoh piranti output dapat kita lihat pada tabel berikutnya nih. Ini adalah untuk outputnya, piranti output maksudnya ya. Hasilnya. Ini kita butuh monitor. Dan ini printer. Sekarang ada printer yang kecil. Dan kemudian speaker. Semua ini adalah output. Output itu hasilnya. Dapat kita lihat gambar. Ini dapat print kertas, print apa. Kemudian ini untuk mendengar suara musik. Kalau tanpa ini kita nggak bisa dengar musik ya. Nah, itu namanya output. Output itu hasil ya, hasil dari proses kerja kita.
Nah, kemudian selain piranti output katanya, selain piranti output dan output, komputer juga memiliki piranti penyimpanan data. Ada dua jenis piranti penyimpanan data, yaitu removable strong dan non removable strong. Perintah yang ini misalnya biasanya berada di dalam maksudnya komputer tinggal ya. Ini berada di dalam komputer. Nah, piranti ini bersifat tetap atau tidak dapat dibawa kemana-mana, yaitu ya ini berupa permanen dia. Nah, ini contohnya ya ini atau dengan dikenal dengan removable strong adalah hard disk internal RAM dan ROM ya komputer itu maksudnya. Adapun piranti yang removable strong dapat dibedakan dibawa kemana-mana maksudnya. Piranti ini biasanya memerlukan suatu alat tertentu yang disebut dengan drive-nya. Contoh ini dia plus disk drive, polydisk, kemudian DVD atau CD drive, kemudian ada DVD, ada CD-ROM ini contoh bisa dibawa kemana-mana. Nah, berdasarkan sifat-sifatnya atau berdasarkan sifat baca atau tulis suatu media penyimpanan dikenal istilah read only, read write dan read on, read mini. Ada media penyimpanan yang dapat dibaca dan ditulis berkali-kali atau dikenal dengan read word atau read word tablet maksudnya ya. Ada yang hanya bisa ditulis sekali saja atau read on once gitu ya. Read many, bahkan ada media penyimpanan yang hanya bisa dibaca saja, read only saja. Dia nggak bisa ini. Nah, gitu nah. Dia hanya bisa dibaca saja dan tidak bisa dirubah. Itu maksudnya. Kemudian macam-macam penyimpanan. Ini ada namanya. Oh, kalau zaman dulu ada yang namanya flash disk atau disket. Nah, mohon maaf ya, ini bukan flash disk, sorry salah sebut tadi. Namanya floppy disk atau disket. Nah, ini dia. Kapasitasnya berkisar 360 KB sampai 288 MB. Maksudnya berkisar dari antara ini ya, sekitar 360 KB atau 288 MB. Ya sampai ini kapasitasnya. Kemudian ada yang namanya hard disk atau hard drive. Nah, ini dia. Kemudian ada namanya CD-ROM, CD-RW gitu. Nah, ada banyak. Ini ada jenis-jenis penyimpanan. Nah, ini dia juga. Ada DVD-ROM, ya DVD-ROM, DVD-RW. Nah, kemudian ada yang namanya flash disk. Nah, sekarang ada yang namanya itu yang sekarang ini ada di handphone yang ukurannya lebih kecil. Itu namanya card ya, SD card namanya, atau kartu memori gitu ya pada zaman sekarang udah mulai canggih. Nah, dia hampir mirip dengan flash disk, bentuknya pipih dan hanya digunakan pada kamera digital dan sekarang sudah bisa digunakan pada handphone dan kita bisa belinya. Dan sampai di situ dulu pertemuan kita hari ini. Ya, sampai ketemu lagi dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak dengan teman-teman, tetap pokoknya jangan lupa ibadahnya ditingkatkan lagi ya. Sampai ketemu lagi, mohon maaf jika terdapat kekurangan, salah sebut ya. Dan juga salah kata dan akhir kata. Pertemuan hari ini ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.